Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian juga aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan di dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil ini sebetulnya adalah bacaan Injil yang sudah juga dibacakan pada hari Minggu kemarin. Di sana diungkapkan ada sesuatu hal, yakni kesatuan yang sungguh-sungguh memperlihatkan kesatuan yang total antara Tuhan dengan kita yang menjadi harapan Tuhan itu. Diungkapkan di dalam doa kepada Bapa. Karena Tuhan tahu bahwa Dia menginginkan sesuatu, tetapi untuk menggerakkan orang membutuhkan hal yang dari Allah, supaya orang itu atau pengikutnya itu mau tetap kompak dan bersatu. Yakni apa? Roh Kudus yang datang dari Bapa juga. Jadi bukan karena kehendak Dia semata, namun juga membutuhkan kekuatan yang datang dari Allah supaya mempengaruhi seluruh jemaat. Dan gerak dari Roh Kudus itu kan sangat-sangat halus dan bisa menggerakkan orang untuk mau dekat dan terlibat dalam kehidupan Allah. Maka Tuhan meminta kepada Bapa untuk juga terlibat dalam hal ini. Sebetulnya Tuhan mampu untuk menyelamatkan semuanya. Namun kalau memaksa, yang namanya memaksa itu kan berarti kesadaran orang itu seolah-olah diambil alih. Padahal Tuhan menginginkan kesadaran orang tetap ada. Nah, ini membutuhkan Roh Kudus untuk itu. Nah, Roh Kudus pula yang dari diri orang, para pengikut itu, semakin bisa memahami firman yang diberikan kepada mereka. Firman ini adalah firman dari Allah sendiri, yang adalah anugerah, sehingga orang yang mendengarkan dan dekat dengan firman itu dan melakukannya bisa mengalami keselamatan. Nah, dengan demikian kita bisa melihat orang butuh untuk dapat memahami lebih dalam lagi adalah Roh Kudus. Ibu, Bapak, Saudara terkasih, ini yang membedakan dengan semangat duniawi. Maka dikatakan mereka tidak lagi dari dunia ini. Kenapa? Karena semangat yang dimiliki oleh para murid atau para rasul atau para pengikut Tuhan itu bukan semangat dunia. Kalau semangat dunia adalah dia mendengarkan, dan kalau itu menyenangkan, ya dia menikmati, dan kalau itu tidak menyenangkan, ya dia bisa meninggalkan. Tetapi ini firman yang sungguh bisa menyelamatkan. Kenapa? Karena mengandung satu konsekuensi, yakni keterlibatan kita
Dan kalau keterlibatan kita ini sungguh luar biasa, maka keselamatan itu akan ada. Dan ini yang bukan dari dunia adalah ketaatan dan kesetiaan yang diminta untuk ada. Dan orang atau pengikut Tuhan ini akan mampu bertahan kalau Roh Kudus yang dikaruniakan oleh Tuhan ini sudah ada di dalam diri mereka. Maka Tuhan minta kepada Bapaknya supaya para pengikutnya mampu untuk setia. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, terkasih dalam Tuhan, pada novena hari yang ke-5 ini, hari yang ke-6 ini, hari Rabu, kita bisa melihat bahwa kita semakin mau untuk meminta Roh Kudus untuk turun, supaya kita mau untuk mencoba bekerja sama, keterlibatan kita lebih dalam lagi. Roh Kudus itu sudah turun sebetulnya, namun kita merayakan dan memperingatinya pada saat Pentakosta nanti. Dan sebetulnya di situ tanda bahwa kesiapsediaan, kesiagaan kita untuk mau terlibat ini ada. Maka yang kita butuhkan adalah keterbukaan hati. Dan kalau hati kita sudah terbuka, maka kerjasama dari diri kita itu sudah ada. Dengan demikian, maka doa Tuhan Yesus ini tidak hanya menjadi harapan Tuhan, tetapi sudah terwujud juga di dalam kehidupan kita yang nyata. Kalau kita mampu, maka Tuhan pasti akan mewujudkan kita bukan dari dunia ini, namun kita masih tinggal di dunia ini supaya kemuliaan Allah dan kebenarannya bisa terwujud di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah mulia, hanya sekarang perwujudan untuk diri kita ini kita membutuhkan aspek yang tadi saya katakan, kesetiaan untuk senantiasa mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Saya percaya dan saya yakin bahwa kita mampu untuk melakukan itu karena kesiapsediaan kita ada. Tandanya apa, Romo? Tandanya Anda bisa melihat pagi Anda sudah mau untuk terlibat di dalam EKSD. Padahal pagi biasanya kalau masih gelap itu biasanya untuk menaikkan selimut lebih nyaman dibalik. Tapi Anda membuka hati untuk kehadiran Allah. Bukankah ini adalah istilahnya itu yang memang dikuatkan oleh Tuhan untuk kita mampu untuk terlibat dalam rencana Tuhan. Dengan seperti itu, ditandai dengan seperti itu, kita semakin yakin bahwa saya sudah mau berusaha untuk terbuka. Sekarang Tuhan, bagaimana kebenaran itu bisa menuntun kita untuk menuju kepada keselamatan. Selamat merenungkan.